Shalom Sobat ICC, selamat bergabung di dalam devotion kita hari ini. Izinkan saya untuk membawa satu topik yang cukup menarik untuk menjadi bahan perenungan kita pada hari ini. Saudara, seringkali ya kita itu berpikir atau kita menganggap bahwa dunia ini terbagi menjadi dua. Ada dunia yang terang, ada dunia yang gelap. Atau dunia yang kudus dan dunia yang tidak kudus. Dunia yang rohani atau tidak rohani. Nah, di dalam kehidupan kita sering menganggap bahwa jika kita melayani di gereja, jika kita berdoa di rumah, jika kita datang ke gereja untuk beribadah, itu adalah sesuatu yang rohani, itu adalah sesuatu yang kudus. Tapi di lain sisi, kita sering menganggap bahwa jika kita atau saat kita bekerja, saat kita di rumah, saat kita bermain, saat kita istirahat, itu adalah sesuatu yang bukan rohani, bukan hal-hal yang rohani, atau sesuatu yang kurang kudus dibandingkan dengan saat kita beribadah ke gereja, saat kita melayani. Nah, pemikiran seperti itu di dalam istilah studi filsafat disebut sebagai dualisme. Konsep dualisme ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Plato. Nah, jadi jangan-jangan kita ini selama ini mengadopsi paham Plato itu sehingga kita menjadi seorang Platonis dan bukan seorang Kristianis gitu. Mari kita lihat ke dalam Alkitab. Apakah benar demikian? Apa kata Alkitab tentang hal ini gitu? Izinkan saya mengajak saudara melihat ke dalam satu nas di dalam kitab suci kita. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 31. Pasal 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Sampai situ dulu. Jadi, saudara kita ini diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maksudnya apa gitu kan? Nah, jika kita melihat sejarah, kita melihat ke masa lalu, ketika teknologi belum semaju sekarang gitu. Ketika belum ada internet, ketika belum ada sosial media, bahkan jauh sebelum itu gitu. Di zaman dahulu, bagaimana seseorang raja menyatakan kuasanya atas satu daerah tertentu? Caranya adalah dengan mendirikan patung atau gambar mukanya, wajahnya, bentuk raja tersebut. Misalkan Raja Romawi gitu. Dia menguasai daerah di Israel, dia akan mendirikan patung di situ. Nah, disitulah orang akan melihat bahwa tanah ini dikuasai oleh raja kerajaan Romawi gitu. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini segambar dan serupa dengan Allah. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itu berarti kita menjadi representatif Allah. Ketika orang melihat kita, orang akan tahu bahwa tanah di mana dia berpijak itu adalah milik Allah. Nah, sehingga sedemikian pentingnya image atau gambar diri kita. Kita lanjutkan saudara. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah gereja. Bukan. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kenapa saya tadi berhenti dan mengganti kata bumi ini dengan gereja? Jadi saudara, di sini dikatakan bahwa kita manusia sudah diberi commission. The first commission, tugas yang pertama, untuk beranak cucu dan menaklukkan bumi. Jadi bumi secara keseluruhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang merepresentatifkan Tuhan, menjadi wakil Tuhan, kita yang memiliki gambar dan rupa Tuhan di dunia, kita menguasai bumi, bukan hanya gereja atau hal-hal yang kita anggap rohani selama ini gitu. Jadi dimanapun kita berpijak,
dimanapun kita berada, di situ Allah ada. Dan di situ adalah bagian dari teritori kerajaan Allah. Sehingga dimanapun kita berada, semua itu adalah hal yang rohani seharusnya. Jadi sudah terbantahkan saudara, bahwa dualisme Plato itu bukan dari Alkitab, bukan dari firman Tuhan, dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kita hidup di dunia, tidak lagi menganggap bahwa dunia itu ada sesuatu yang rohani dan tidak rohani. Tidak lagi menganggap bahwa ada sesuatu yang kudus dan tidak kudus. Tapi semuanya itu adalah rohani. Semuanya itu adalah kudus. Karena kita adalah representatif gambaran Tuhan di dunia. Sehingga apapun yang kita lakukan itu menjadi kudus. Ya, kita mau lihat lagi, kalau kita bicara tentang image atau gambar, tadi kita tahu bahwa kita adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu mengingatkan saya pada satu kisah, satu kejadian di dalam Alkitab yang dicatat pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh beberapa orang ahli Farisi tentang membayar pajak kepada kaisar. Kita lihat ke dalam Markus 12 ayat 13-17. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat Dia dengan satu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar." Dinar itu uang logam perak, dinari, uang logam perak, dan di uang logam itu terdapat gambar kaisar pada zaman Romawi. Gambarnya ada di sini nih. Oke, nah. "Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudara, bukankah kita adalah gambaran Allah? Bukankah di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam pribadi saudara dan saya, tergambar muka Allah? Maka dari itu saudara, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi mari saudara, kita berikan hidup kita seluruhnya menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Karena kita tidak lagi memisahkan kehidupan kita menjadi sesuatu yang rohani dan tidak rohani, tetapi seluruh kehidupan kita sebagai satu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan, baik itu kita bekerja, baik itu kita beristirahat, ataupun saat kita bermain, saat kita ngopi misalkan, atau saat ibu-ibu di rumah mempersiapkan bekal untuk suaminya, hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, semuanya itu adalah bentuk ibadah kepada Tuhan. Bukan hanya kita ke gereja, bukan hanya kita melayani di gereja, tapi apapun yang kita lakukan, itu adalah sesuatu hal yang rohani, sesuatu hal yang kudus. Karena kita ini adalah kudus, kita ciptaan Allah, segambar dan serupa Allah. Maka saudara, mari kita serahkan, kita berikan kehidupan kita menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Saya akan tutup dengan Roma 12 ayat 1. Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Oke saudara, jadi hari ini kita merenungkan bahwa seluruh kehidupan kita adalah satu ibadah yang sejati kepada Tuhan. Maka dari itu, dengan pemahaman yang kita miliki bahwa kehidupan kita
adalah satu kesatuan yang kudus, yang rohani. Tidak ada hal yang tidak rohani atau kurang rohani, tidak kudus atau kurang kudus, tidak. Tapi semua di dalam kehidupan kita adalah satu kesatuan yang kudus dan rohani. Apapun yang kita lakukan menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Maka dari itu, kita mau lakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Mari saudara, saya ajak saudara untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, untuk perenungan hari ini Tuhan. Kami boleh mengerti bahwa kehidupan kami Tuhan Kau berikan sebagai satu kesatuan Tuhan. Dan semuanya ini adalah utuh. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita Tuhan, itu adalah satu persembahan kepadamu, satu ibadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga kami boleh dikuduskan. Dan apapun yang kami lakukan saat ini, kami sadari dalam keseharian kami, saat kami bekerja, saat kami beristirahat, saat kami belajar di sekolah, saat kami bermain bahkan, saat kami mempersiapkan bekal untuk suami, untuk pasangan, saat kami dalam perjalanan Tuhan, itu adalah satu hal yang kudus di dalam kehidupan kami. Itu adalah sesuatu hal yang rohani, dan itu adalah satu hal ibadah di dalam kehidupan kami kepadamu Tuhan. Sama seperti saat kami datang ke gereja Tuhan. Tuhan mampukan kami Tuhan untuk melakukan ibadah kami di dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Dengan sungguh-sungguh menjaga kehidupan kami menjadi satu persembahan yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Oke saudara, sampai di sini dulu devotion kita hari ini. Sampai ketemu lagi di devotion yang selanjutnya. Bye-bye.